Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat, hidayah, dan kesehatannya sehingga kita sekalian dapat dipertemukan pada kali ini. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Fahrul Fauzi. Saya adalah salah satu mahasiswa S2 Hukum Keluarga Pasca Sarjana UIN Antasari Banjarmasin. Ya, langsung saja pada kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil dari penelitian saya atau hasil dari tulisan saya yang bertemakan tentang fenomena perkawinan usia dini pada kalangan masyarakat Dayak Ngaju. Ya, mungkin teman-teman yang bergelut pada dunia hukum keluarga sangat familiar dengan pembahasan tentang perkawinan usia dini. Ya, maka dari itu langsung saja kita masuki pada pembahasan yang pertama, pendahuluan. Nah, pada pendahuluan ini kita bahas dulu tentang undang-undang usia perkawinannya. Ya, kalau kita ketahui dari tahun 1947 hingga sekarang direvisi kembali peraturan tentang usia perkawinan ini tidak diimplementasikan atau tidak dijalankan dengan maksimal, terutama masyarakat yang ada tinggal di pedesaan. Hingga pada saat ini perkawinan usia di bawah umur terus berlanjut karena pada dasarnya pandangan masyarakat Indonesia sangat simpel atau sederhana memandang kedewasaan pada anak tersebut. Contohnya laki-lakinya bisa bekerja atau perempuannya bisa mengurus rumah tangga, maka anak-anak tersebut dianggap dewasa sehingga orang tua berasumsi anak yang bisa melakukan pekerjaan seperti itu bisa dikawinkan. Nah, maraknya perkawinan tersebut salah satunya yang sangat banyak terjadi adalah di daerah Kalimantan Tengah, bahkan salah satu yang tertinggi. Nah, khususnya di sini adalah masyarakat Dayak Ngaju yang ada di daerah Kabupaten Kapuas. Nah, masyarakat Dayak Ngaju ini memang banyak tinggalnya di daerah pedesaan atau pedalaman. Ya, walaupun juga ada di daerah perkotaan, tapi mendominasi pada daerah pedesaan atau pedalaman. Nah, mereka sangat banyak atau bahkan menjadi kebiasaan melakukan perkawinan di bawah umur tersebut karena memang pandangan-pandangan tentang umur tersebut tidak ada atau tidak menjadi kebiasaan oleh masyarakat Dayak Ngaju tersebut. Nah, walaupun seperti itu, faktanya di lapangan walaupun perkawinan usia dini sangat marak, angka perceraian sangat minim di sana. Nah, walaupun perkawinan usia dini sangat sering terjadi, KADRT dan sebagainya yang menjadi alasan aturan-aturan pembatasan umur dilakukan atau perkawinan usia dini menyebabkan banyak perceraian, tapi kenyataannya di masyarakat Dayak Ngaju hal itu tidak terjadi. Bahkan sebaliknya, orang yang dewasa yang sudah cukup umur melakukan perkawinan, membangun rumah tangga, justru itu yang lebih banyak yang mengalami perceraian. Nah, kita masuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu pungkus pembahasan. Adapun pungkus pembahasan pada tulisan itu adalah yang pertama fenomena perkawinan usia dini tersebut di masyarakat Dayak Ngaju, dan yang kedua adalah faktor apa saja yang menyebabkan perkawinan usia dini pada kalangan masyarakat Dayak Ngaju. Terus yang ketiga, apa akibat atau dampak dari perkawinan usia dini tersebut pada masyarakat Dayak Ngaju. Kita masuki pembahasan yang pertama. Nah, dalam hal ini perkawinan masyarakat Dayak Ngaju menganggap perkawinan usia dini sebagai cara jalan pintas melepaskan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Nah, ini adalah suatu macam pikiran yang sangat simpel gitu kan. Kalau anak sudah berumah otomatis orang tua tidak bertanggung jawab. Namun faktanya tidak seperti itu. Orang tua walaupun anaknya sudah menikah atau berkeluarga, masyarakat Dayak Ngaju orang tuanya tetap membimbing. Contohnya anak-anak tersebut masih tinggal bersama orang tuanya. Nah, misalnya dikasih pekerjaan, dibimbing itu karena sehingga perkawinan walaupun di bawah umur tetap awet karena ada bimbingan orang tua tersebut. Nah, karena itulah kenapa tidak banyak terjadinya perceraian pada perkawinan di bawah umur pada masyarakat Dayak Ngaju tersebut. Nah, yang selanjutnya
Nah, faktor perkawinan usia dini pada masyarakat Dayak Ngaju. Nah, di sini ada beberapa faktor. Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan mengenai perkawinan usia dini. Nah, sebenarnya ini tugas sebagai penegak hukum atau akademisi untuk memberi pemahaman secara logik atau realitas kepada masyarakat. Kenapa usia perkawinan itu dibatasi secara kesehatan atau secara ilmu lainnya gitu kan, karena masyarakat memahami hal-hal yang mengenai umur dan perkawinan itu tidak diperlukan, padahal umur dan perkawinan itu sangat penting. Jadi perlu adanya penyampaian pengetahuan dari segi kesehatannya. Nah, karena kurangnya pengetahuan tersebut, maka masyarakat sering tidak memahami gitu kan. Terus yang kedua, lingkungan yang terbiasa dengan perkawinan sendiri. Contohnya pada masyarakat Dayak Ngaju tadi, itu adalah suatu kebiasaan. Kemungkinan ini bukan tidak hanya pada masyarakat Dayak Ngaju aja yang tinggal di pedesaan, tapi masyarakat pedesaan yang lain juga mungkin berpikiran seperti itu. Nah, kebiasaan mereka seperti itu kan. Jadi hal-hal yang menjadi kebiasaan itu sangat sulit dirubah. Nah, yang ketiga, pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas ini kan datangnya dari budaya-budaya yang kurang baik lah, contohnya seperti pacaran. Nah, pacaran ini bisa menyebabkan meningkatnya perkawinan usia dini, bahkan pergaulan bebas gitu kan, seks di luar nikah, bisa jadi hal tersebut bisa terjadi gitu kan. Nah, yang keempat, teknologi yang memberikan dampak negatif. Nah, teknologi yang berdampak negatif ini adalah banyak anak muda di masyarakat yang maju itu kan, yang dulunya belum ada internet atau semacamnya gitu kan, itu sudah ada budaya pacaran. Nah, apalagi zaman sekarang yang sudah ada berbagai macam teknologi, sehingga budaya pacaran tersebut makin membudaya. Nah, gitu kan. Nah, terus yang kelima, kesadaran pendidikan rendah. Nah, masyarakat sana tuh sangat rendah kesadaran pendidikannya. Alasannya kenapa? Karena pada dasarnya kebanyakan masyarakat Indonesia ingin bersekolah tinggi itu agar menjamin kehidupannya pada masa depan. Nah, karena pada saat ini faktanya banyak orang yang bersekolah tinggi akhirnya jadi pengangguran juga. Nah, karena masyarakat di sana memandang hal seperti itu, maka mereka kurang adanya motivasi untuk mendorong anak-anaknya untuk berpendidikan tinggi. Padahal pendidikan tinggi itu sangat diperlukan untuk pengembangan potensi nanti di daerah-daerah sana gitu kan. Terusnya karena pandemi COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 ini mengapa menjadi faktor juga? Alasannya seperti ini. Ketika ada anak muda yang ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, namun akhirnya tidak jadi karena mereka kan otomatis sekolahnya itu ke kota gitu kan. Karena adanya pandemi ini, orang tuanya jelas takut gitu, karena dalam beberapa tahun, dalam 1-2 tahun itu kan nganggur gitu kan. Contohnya perempuan lah nganggur gitu kan, di rumah kerja bantu ibu gitu kan, ujung-ujungnya nanti nganggur gitu kan, akhirnya dikawinkan gitu kan. Nah, akhirnya jadi pernikahan di bawah umur lagi gitu kan. Nah, adapun dampak perkawinan usia dini pada masyarakat Dayak Ngaju itu ada dua, dampak psikologis dan dampak pendidikan. Nah, pelaku perkawinan usia dini pada kalangan masyarakat Dayak Ngaju rata-rata mengaku ketika berkeluarga seakan dipaksa untuk menjadi dewasa lebih cepat. Nah, otomatis dipaksa lebih cepat gitu kan dewasanya, agar bisa membangun rumah tangga yang semestinya bagaimana gitu kan. Nah, terus dampak pada pendidikan. Nah, sudah saya jelaskan tadi, pendidikan di sana sangat rendah gitu kan, padahal pendidikan itu sangat penting dan dibutuhkan untuk pengembangan potensi masyarakat di sana gitu kan. Nah, adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah tentu perilaku perkawinan usia dini tersebut melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan usia boleh melakukan perkawinan bahkan setelah direvisi menjadi 16 tahun pada 2019. Nah, yang menyetarakan usia boleh melakukan perkawinan pada usia 19 tahun, hal tersebut membuat fenomena perkawinan usia dini pada kalangan masyarakat Dayak meningkat. Nah, peraturan tentang usia boleh melakukan perkawinan usia ini tidak berubah sama sekali. Nah, walaupun peraturan itu ada, masih diperlukan adanya kajian-kajian mendalam mengenai peraturan tersebut dan perlu lebih memperhatikan situasi, kondisi, ataupun geografis suatu daerah seperti perkotaan dan pedesaan yang memiliki sudut pandang dan cara hidup yang berbeda. Harus lebih dikaji lagi demi berhasilnya dalam menjalankan sebuah aturan. Nah, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.